Semakin paham, semakin ngerti. Kita ngaji ada perubahannya. Jangan ngaji begitu-begitu aja nggak ada perubahannya. Emak-emak tiap hari ngaji dari mulai hari Ahad sampai ketemu Sabtu ngaji di majelis taklim yang lain. Ukuran suksesnya di mana? Lakinya. Kalau yang bilang laki orang, bini lu cakep banget, ngaji mulu, keren banget bini lu. Kata laki orang yang lihat, yang di rumah yang tiap hari, yang ngerasain berubah kagak. Kata lakinya, pret, boro-boro, ngaji doang. Nah itu. Karena ukurannya di laki ya. Nah iya laki sendiri bilang nih, kira-kira lakinya bilang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa memakmurkan rumah Allah ini. Para bapak, ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini di tanggal 20 ya. 20 bulan Ramadan. Artinya kita sudah ada di penghujung 10 yang kedua. Mudah-mudahan hari-hari Ramadan yang telah kita lewati memberikan kesan yang baik buat kita, memberikan bekasan yang baik buat kita, dan mudah-mudahan hati kita sudah mulai terisi dengan nilai-nilai ketakwaan. Karena visi Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar orang yang sudah beriman itu kemudian naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Nah itu maka di negeri ini, di Nusantara ini, ada tradisi yang filosofinya dahsyat sebenarnya. Ya, bukan sekedar tradisi, tapi filosofinya yang harus kita pahami. Begitu masuk pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan itu mulai daripada sibuk bikin ketupat. Betul Bapak Ibu? Di sini bikin nggak? Ya, sholat tarawih makan ketupat gitu kan? Nah, ya. Mulai kita punya sholat witir ditutup dengan doa qunut. Apa sih filosofinya? Ya. Ada istilah belah ketupat itu. Ketupat itu dibuat dari ya
Daunnya itu daun kelapa yang warna kuning, yang kita kenal dengan nama janur. Itu namanya janur, dari bahasa Arab ja'a nurun. Ja'a nurun, telah datang cahaya, ya. Dibentuk seperti hati, ya, kayak hati dibentuk itu. Diisi dengan beras yang berwarna putih, ya. Nanti begitu dimasak itu, saat kita belah itu adalah sebuah simbol, sebuah siloka. Kita disuruh membelah hati kita, buka dada kita. Ayo kita cek, kita evaluasi ke dalam diri kita. Sudah pertengahan Ramadan, target Ramadan sudah masuk apa belum? Sudah pertengahan Ramadan, itu hati kita sudah mulai bersih belum? Itu filosofi yang diharapkan dari tradisi kita belah ketupat di pertengahan Ramadan. Kalau kita pahami filosofi ini, maka ini nggak akan jadi bid'ah. Ya, kenapa? Karena ini ya adalah sebuah siloka, sebuah simbol, sebuah perumpamaan yang dibuat. Dibelah itu ketupat, warnanya putih, bersih. Ya, oh hatinya sudah bersih, hatinya sudah putih. Kalau belum, maka kemudian ketupat itu ngaku lepat, ngaku salah. Nggak mungkin nih, ya sudah pertengahan Ramadan gini kita masih kotor. Sementara kemudian akan ada nuzulul Quran, tanggal 17-nya nuzulul Quran. 10 hari terakhirnya kita sama-sama ingin menyambut datangnya malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan pemahaman kepada kita. Sudah layak belum hati kita? Ya, maka disuruhlah kita banyak berdoa. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus perbanyak doa itu untuk membersihin ini kita punya hati. Kenapa masih dibersihin? Ini bakal naruh tempat Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan itu, yang nanti kemudian akan dibawa kepada kita. Apa yang dibawa? Hikmahnya, ilmunya. Karena Qurannya sudah utuh turun, sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sudah utuh, nggak nambah lagi, juznya nggak akan nambah lagi 30 juz, suratnya nggak akan nambah lagi 114 surat, ayatnya nggak akan nambah lagi 6.236 ayat, nggak akan nambah lagi itu. Hurufnya juga nggak akan nambah lagi 1.027.000 huruf, itu nggak akan nambah lagi. Ya. Yang diturunkan kepada kita sekarang adalah hikmahnya, ilmunya. Itu yang penting buat kita. Ya, kata Allah, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa tuh hikmah? Hikmah itu pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmah itu dari akar kata hakama. Hakama itu adalah tali pelana kuda. Bapak Ibu ya, kalau orang mau naik kuda itu pakai tali pelana kan, seorang joki, nah dia pegang tali pelana. Kalau dia seorang kusir tuh delmannya juga pakai tali pelana. Dengan tali itulah seorang joki, seorang kusir mengendalikan kudanya supaya baik jalannya, gitu ya. Nah, supaya baik, dikendalikan itu. Kalau dia mau belok kanan, ditarik tali yang sebelah kanan. Dia mau belok kiri, tarik tali yang sebelah kiri.
Kalau dia mau disuruh berhenti, tarik dua-duanya. Kalau pengen disuruh ngebut, ya, suruh ngepot, ya, pacu dua-duanya. Begitu aja. Semua hanya dengan tali itu, kuda itu akan baik jalannya. Kalau nggak pakai tali, bingung kita kepok-kepok, ketok badannya, kita nggak paham juga. Kita ajak ngomong, dia nggak paham. Cuma pakai tali itu, dia bisa mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Nah, itulah hakama. Nah kita lah yang dari kecil suka main layangan ya. Pak Jirudi suka main layangan kecil ya. Ini layangan, supaya layangan tuh bagus, dia bisa terbang, mesti dibikin tali kama katanya. Tak namanya tali hakama Bapak. Cuma memang orang Betawi maunya potong-potong aja nyebutnya. Tali hakama, ribet ngomongnya. Jadi pakai tali kama gitu. Diikat tuh di tengah-tengah tuh talinya. Kalau ngikatnya nggak benar Pak, nggak imbang, itu singit, betul nggak? Susah kita, ya, kita ngendalinnya susah. Oh, kita mau ke kanan dia ke kiri, gitu. Singit tuh miring-miring, lama-lama nyangkut di tiang listrik, nyangkut di pohon, ribet, putus. Kenapa? Karena nggak bagus itu talinya, nggak bisa mengendalikan si layang-layang. Makanya dia ngaco jalannya, nggak enak kita main layangan, nggak bisa kita panteng Pak. Nah, kan sekarang kita panteng tuh, kita main layangan, kita main koangan, taruh aja diikat sampai pagi. Kalau tali kamanya bagus itu, dia tetap mantengnya di atas itu. Kira-kira begitu. Jadi hikmah itu Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Enggak semua orang dikasih. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia mendapatkan keuntungan yang besar, khairan katsiran, keuntungan yang banyak. Pokoknya untungnya kayak gendang Korea Pak, untung gitu. Jangan ya cara beduk ya, tak untung gitu ya. Bayangkan ruginya kalau tak untung ya. Pokoknya keuntungan yang banyak kata Allah. Itu orang kalau dapat hikmah. Dan Quran itu tadi udah nggak nambah lagi, tapi hikmahnya itu yang kedalamannya kalau diukur unlimited, nggak bisa diukur kedalamannya itu. Kayak kita mengukur laut Pak ya, itu kedalamannya terus. Di sini dalam, di sana lebih dalam lagi, sana lebih dalam lagi, terus aja. Hikmah itu kedalamannya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi yang kita mau kejar itu apa sebenarnya di bulan Ramadan itu? Dari peristiwa nuzulul Quran. Nanti kita mulai entah malam nih itikaf 10 malam, apa yang kita mau kejar? Wujudnya apa yang kita mau kejar? Hikmah itu, ilmu dan hikmah dari Al-Quran itu yang akan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Enggak semua orang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tuh orang tua kita dulu, ulama kita dulu, para wali kita dulu di Nusantara ini buat perumpamaan supaya kita bisa ngaca diri ke dalam. Sudahkah hati kita siap menjadi wadah, menjadi tempat hikmah dan ilmu itu yang kita harapkan dari Lailatul Qadar? Yang khairon kasironnya adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu siapa kira-kira? Lihat ke dalam, sudah belum? Jadi bukan sekedar ritual belah ketupat, bukan. Itu simbol yang dahsyat. Ya, makanya dipertahankan, bukan cuma tradisinya dipertahankan, tapi kita paham akan filosofinya. Kenapa sih dulu orang tua kita nyuruh kita belah ketupat? Ganti aja sekarang yang kagak ribet bikin ketupat lama ya. Ya, pakai apa ke? Ya, belah pisang ya. Kenapa nggak lontong yang dipilih? Lontong bukan dari janur dibikinnya ya, dari daun pisang. Kan kalau orang dulu janur itu penting banget Pak ya. Nah, kalau dulu ada pelaminan tuh orang kawinan ya, resepsi itu di namanya panggung ya. Sekarang pelaminan. Kalau dulu namanya puade.
Fuad itu fuad, hati, lapisan hati nomor 3. Setelah sudur, kolbu, baru fuad. Di fuade itu ada janur Pak dibikin ya. Janur tuh dibikin tuh ada buah-buahannya, ada janur tuh kiri kanan. Kiri kanan. Nah, ini berdua ini bisa ketemu karena nur. Karena datang cahaya. Di depan dikasih juga janur melengkung tuh. Janur yang dipilih. Ja'a nurun. Karena ini pernikahan. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat Allah itu nur, cahaya, datang dia. Semua pakai janur. Simbolnya tuh penting banget. Ya, nggak boleh kita nggak pakai janur dulu, cari janur gimana juga. Karena kan nggak pakai janur nggak apa-apa. Ya, udah pakein aja kayak kardus ditempelin nama gitu, digantung jadi gitu kan. Ya, karena nggak paham filosofi, nggak paham kenapa dulu ada seperti itu. Nah, mari coba kita tarik ke dalam nih. Hari ini udah hari ke-20, kita lihat ke dalam hati kita. Jangan sibuk lihat orang lain ya, lihat ke hati kita tuh. Rasulullah udah ngingetin kita juga nih, kira-kira hal-hal yang bisa merusak nilai Ramadan kita itu, yang menghalangi masuknya ketakwaan dalam diri kita itu sudah belum kita hilangkan. Rasul ngingetin kita, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi fala hajatun lillahi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja orang yang tidak bisa meninggalkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengandung kebencian, kedengkian, kata-kata yang mengandung cacian, makian, ya, kata-kata yang tidak baik. Ada kebohongan di sana. Wal amala bihi, apalagi dia praktekin, dia ngamalin. Fala hajatun lillah. Allah enggak butuh. Allah enggak punya hajat. Ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia meninggalkan makan dan minumnya, kata Allah enggak butuh. Padahal dalam hadis yang lain diskusi as-shaumu li, puasa untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Tapi dalam hadis tadi dikatakan fala hajatun lillah. Allah tidak punya hajat. Allah tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, kita meninggalkan makan dan minum kita. Mesti dikodok nggak itu puasanya? Enggak. Ya. Mesti bayar fidyah nggak? Enggak juga. Masih kafarat nggak? Enggak juga. Itu yang bikin kita lalai. Yang penting puasa saya selesai, nggak punya utang. Padahal kata Allah, sorry, aku nggak butuh puasa. Karena di hatinya tadi masih kotor. Masih ada qaulaz zur, masih kotor. Kita nggak melihat ke dalam, kita sibuk melihat keluar mulu. Kita koreksi aja orang. Ya, kita lihat orang, kita komentarin, lihat orang, kita komentarin, kita debat, kita apa semuanya. Nggak melihat ke dalam. Ya, yang model seperti ini, kata Allah, aku nggak butuh puasa, mohon maaf. Kira-kira masuk nggak tuh Quran? Datang nggak Jibril? Karena Jibril datangnya kemana Pak? Ke Masjid Al-Mujahidin atau kemana datangnya? Itu Jibril nganterin hikmah kemana? Ya? Kemana Pak? Ya. Surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke 192, 193, 194. Boleh yang bawa Quran boleh dibuka. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan langsung dari Tuhan semesta alam, langsung Allah. Ini Quran langsung dari Allah. Simbolnya huruf alif. Simbolnya huruf alif. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Itu simbolnya alif. Nazala bihir ruhul amin. Dibawa itu Al-Quran oleh Ar-Ruh Al-Amin.
yang dapat dipercaya, ruh yang terpercaya. Siapa dia? Jibril alaihi salam. Lambangnya huruf lam. Lambangnya huruf lam. Ini. Kemana itu Jibril turun? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Kemana Jibril turunnya? Ala qalbika, ke dalam hatimu. Jadi bukan ke masjid bawanya, bukan. Bukan ke masjid bawanya. Dibawanya sama Jibril, diturunin sama Jibril itu langsung ke dalam hati. Ala qalbika, ke dalam hatimu. Makanya di sini ya nggak ada keterangan kafnya itu siapa. Itu khitabnya, kafnya mau kemana larinya nggak dijelasin. Cuma kita terjemahan Quran pakai dalam kurung Muhammad, itu dulu yang pertama. Sekarang kepada siapa? Kepada yang dipilih oleh Allah tadi, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ke dalam hati orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ke hati kita enggak? Kalau datang Jibril melihat hati kita masih kotor, kira-kira dimasukin enggak itu Quran? Quran yang mulia, Quran yang suci, Quran yang cahaya itu dimasukin enggak? Enggak. Nah sekarang kita koreksi ke dalam diri kita, ini kira-kira kita udah pantas belum ya nerima itu Quran. Ini kalau semalam kita mau itikaf, kira-kira ya itu mau datang ke Jibril. Katanya ini hitungan Imam Ghazali, kalau puasa mulainya hari Selasa tanggal 21 malaikat turun. Untuk malam berarti ya. Kira-kira udah siap belum hati kita nerimanya? Udah dilihat belum ke dalam hati kita? Udah belum? Nah itu. Maka ayo kita mulai dilihat ke dalam. Perbanyak. Kalau masih kita merasa masih ada, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang serius bacanya. Langsung ke sini Pak Ibu. Langsung ala qalbika, ke dalam hatimu. Kalau itu udah masuk, apa cirinya kata Allah? Litakuna minal munzirin. Kalau udah masuk itu ke dalam hati kita, litakuna minal munzirin, itu kita Allah kasih kemampuan untuk bisa menyampaikan, memberikan peringatan dengan ayat-ayat itu. Kasih peringatan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Minimal tanggung jawab kita itu kepada keluarga kita, kepada keluarga. Karena wajiban kita adalah menjaga diri dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim 66 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Paling tidak itu orang yang sudah kedatangan Jibril masuk memberikan hikmah dan ilmu ke dalam hatinya, dia punya semangat, dia punya motivasi untuk memperbaiki dirinya, dan kemudian dia mampu mengajak keluarganya minimal, memperingatkan kepada keluarganya agar punya motivasi untuk jauh daripada neraka. Syukur-syukur kita bisa sama yang lain. Nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti gitu ya. Mesti jadi ustadznya, orang dulu preman tuh jadi ustadz, jangan dapat telepon datang. Nggak mesti juga ya. Mesti jadi ustadz. Tapi kita punya semangat untuk berbagi, berbagi ilmu kita. Nggak buat sendiri. Tapi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat yang ke-12 Yusuf, ayat yang ke-22, kita perhatikan ini. Allah kasih bocoran sama kita. Surat ke-12 Yusuf ayat 22.
Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma, dan tatkala dia sudah cukup dewasa, balagha asyuddahu, sudah balik, sudah sampai. Apa tuh asyuddahu? Masanya, kuotanya. Kalau ini gelas itu ukuran yang 250 ml, balagha asyuddahu itu udah penuh, Pak. Udah apa? Dan tatkala dia sudah cukup itu kuotanya, sudah penuh, balagha asyuddahu, atainahu, kami memberikannya kepadanya, hukma wa ilma, hikmah dan ilmu. Ya, hikmah dan ilmu itu Allah berikan kepada orang yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki Allah. Siapa? Yang sudah sampai, ya, balagha asyuddahu, yang sudah sampai itu takarannya. Apa takaran, apa yang nyampe? Wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah sebagai balasan orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Jadi begini ya Bapak Ibu, orang yang berbuat kebaikan itu Allah balas. Balasannya apa? Kebaikan juga. Bahasa kita pahala. Halo Pak? Balas. Dengan apa? Dengan pahala. Pahalanya wujudnya apa? Pahalanya wujudnya adalah hikmah dan ilmu. Itu. Jadi Allah balas hikmah, pahalanya adalah hikmah dan ilmu. Syaratnya apa? Udah penuh, Pak. Kalau itu hatinya udah penuh dengan kebaikannya, udah memenuhi syarat yang diinginkan oleh Allah, baru itu dia layak kedatangan Jibril, kedatangan Ruh Al-Amin untuk memasukkan ke dalam hatinya, karena balasannya adalah hikmah dan ilmu. Berbuat baik, Pak. Maka di Ramadan itu Allah pengen banget semua kita dapat Lailatul Qadar. Allah pengen banget itu Quran semuanya masuk ke sini di bawah Jibril. Makanya tuh Allah kasih dalam Ramadan pahala dilipat gandakan. Ramadan doang kan yang kerjain perkara sunnah diberi pahala-pahala mengerjakan yang wajib. Orang ngerjain pak yang sunnah dikasih pahala wajib. Makanya itu sholat tarawih nggak pernah ada di luar Ramadan kita sholat tarawih. Pilihannya yang 11, yang 23, ya ini rata milih yang banyak ya. Karena pahala tarawih itu adalah pahala mengerjakan yang wajib. Saat kita tarawih ada yang sunnah, ada yang fardu Pak. Itu yang sunnah kita disuruh baca iftitah, ini dilewatin aja iftitahnya. Kenapa? Sholatnya banyak. Jadi yang sunnah ditinggal. Ruku cuma sub Allah, baru sub doang udah suka. Sami Allah liman, baru sub doang Pak. Tahu sub apa itu? Baru sub sami Allah liman hamidah. Baru sub doang, belum sempurna. Subhana rabbiyal azimi itu dengan kedengeran cuma sub sami Allah liman hamidah. Baru mau naik Rabbana kalau sudah begitu rukuk sujud baru sub juga, baru sub Allahu Akbar. Mau kemana? Yang sunnah ditinggalin semua, iftitahnya ditinggal, sholawat Ibrahimiyahnya ditinggal, semua ditinggal. Mau buru-buru mau kemana? Allah udah bilang ya, jangan buru-buru mau kemana? Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu karena pengen cepat beres, pengen cepat-cepat selesai. Jangan, kata Allah. Surat ke-75 Al-Qiyamah ayat 16. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih. Karena yang sunnah aja pahalanya pahala wajib.
Kita ngerjain yang wajib, Allah kasih pahala lipat ganda 70 kali lipat tuh Ramadan doang. Kenapa? Karena Allah pengen itu cepat penuh. Kita punya gelasnya tuh kebaikannya cepat penuh, supaya walamma balagu asyuddahu, cepat penuh. Kalau udah penuh, kita layak itu mendapatkan hikmah dan ilmu. Yang bisa bawa hikmah ilmu cuma Jibril, tugasnya, nggak ada malaikat lain. Bukan Israel, bukan Wahyu ya. Yang datang Israel kita mati. Yang datang Jibril tugasnya itu, membawa hikmah itu. Sekelas Rasulullah, Bapak Ibu, sekelas Rasulullah, ya, itu masih berharap-harap Jibril datang apa kagak di malam ini. Itu sekelas Rasulullah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu Ramadan. Rasulullah lebih dermawan lagi saat di bulan suci Ramadan. Kenapa beliau seperti itu? Hina yalqahu Jibrilu alaihi salam. Karena pengen ngundang datang Jibril, pengen ketemu sama Jibril. Khawatir Jibril kagak datang. Itu sekelas Rasulullah. Ditingkatkan kebaikannya, ditingkatkan kedermawanannya supaya datang Jibril. Jadi pakai sajen, Bang. Bapak mengundang jin aja pakai sajen ya. Ini mengundang rajanya, malaikat. Ada sajennya. Apa sajennya? Dermawan, sifat dermawan kita. Itu sajennya. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu datang setiap malam di bulan suci Ramadan, bukan cuma tanggal 21 sampai tanggal 30, bukan. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril datang setiap malam di bulan suci Ramadan. Mengapain? Fayudarrisuhul Quran. Tadarus Al-Quran sama Rasulullah. Itu setiap malam di bulan Ramadan. Itu khawatir Jibril gak datang. Ditingkatin kedermawanannya supaya Jibril datang. Demen Pak ya. Kita sudah belum kira-kira? Makin kemarin makin pelit kita. Udah benar berhitung tentang buat beli baju lebaran, ya, buat pulang kampung, ya. Ini kira-kira nanti ketua masjid lihat coba nih. Kira-kira nih kotak amalnya makin banyak makin kurang nih kalau udah mulai masuk. Ya, 10 terakhir gitu ya. Entar dicek dulu, coba dilihat itu bagaimana grafiknya ya. Oh tetap Ustaz nggak berubah, 40 juta semalam. Kalau mau jahidin ya. Walaupun jamaahnya tinggal 2 saf sampai rakaat ke-8. Ya, nanti sampai habis 23 tinggal satu saf. Tapi kotaknya masih sama sama yang kemarin. Oh berarti masih bagus, meningkat tuh. Ya kan? Ya kan jamaahnya kurang, tapi duitnya tetap. Berarti dermawan. Nah, ini kepilih nih, yang ini kepilih. Nah, ini yang kepilih. Yang kepilih nih insyaallah ya. Nah itu Pak. Kepilih nih. Lah kalau Rasulullah aja begitu lagi kita, kalau kita kemudian kita enggak, kita biasa-biasa aja. Ya lewat Jibril, lewat doang. Enggak mampir. Enggak masuk Jibril, enggak ngetok pintu hati kita, enggak masuk ke dalam hati kita buat memberikan hikmah dan ilmu. Cirinya apa Ustaz kalau saya dapat Lailatul Qadar? Ya tadi litakuna minal munzirin.
Kita tuh punya semangat yang kuat, kita tuh punya gairah yang kuat untuk bisa berbagi ilmu, ya peduli kepada sesama. Karena udah ada di sini ayatnya, perintahnya. Ya, kita susah kalau lihatnya pagi-pagi ini adem banget di pagi, adem terang gitu, belum tentu juga. Susah kita ngelihatnya, ya susah ngelihatnya. Oh, angin berhenti sebentar, kapan dia berhentinya, kita kagak bisa ngerasain. Kalau ciri-ciri ini mah nggak usah kita pikirin sebenarnya, Pak, biar aja. Yang di sini kira-kira nih, semakin mendekat Ramadan, kira-kira jiwa kita semakin tenang nggak? Hati kita semakin tenang nggak? Semakin semangat nggak? Semakin cinta nggak sama Quran? Semakin mau berbagi nggak sama Quran? Itu tuh kesini ngeliatnya. Susah kita kalau melihat itu ciri-cirinya, ya susah melihatnya. Nah, kita kalau habis subuh kan mata siwar-siwar, Pak, melihatnya juga nggak jelas itu. Nah, itu. Ayo Pak, ini mumpung kita masih dikasih Allah kesempatan ada di tanggal 20 nih, udah masuk 10. Mau pada itikaf nggak? Mau nggak itikaf? Mau. Mulai dari hari ini ayo tingkatin kedermawanan kita. Ya tadi ya, saya sudah katakan Rasul aja Pak. Khawatir pot-potan itu kagak datang Jibril, Rasul. Pancingnya sesuai dengan ayat tadi. Namanya berbuat baik itu Allah balas pahalanya, bentuknya hikmah dan ilmu. Semakin paham, semakin ngerti. Kita ngaji ada perubahannya. Jangan ngaji begitu-begitu aja nggak ada perubahannya. Emak-emak tiap hari ngaji dari mulai hari Ahad sampai ketemu Sabtu ngaji di majelis taklim yang lain. Ukuran suksesnya di mana? Lakinya. Kalau yang bilang laki orang, bini lu cakep banget, ngaji mulu, keren banget bini lu. Kata laki orang yang lihat, yang di rumah yang tiap hari, yang ngerasain berubah kagak. Kata lakinya, pret, boro-boro, ngaji doang. Nah itu. Karena ukurannya di laki ya. Nah iya, laki sendiri bilang nih, kira-kira lakinya bilang nih, mamanya orangnya hebat, keren gitu. Ya, sama juga bapak. Bini orang bilang enak, laki lu mah orang rajin banget ngaji, adem mukanya, ya dermawan lagi ya, dermawan sama tetangga, sama bini tetangga dermawan banget, sama janda dermawan banget. Nah, bininya bilang pret, apaan rasanya? Kalau bisa gue gadein lagi dua kali. Ya orang laki. Kalau orang-orang tetangga, anak-anaknya bilang enak ya punya ayah kayak ayah kamu, punya ibu kayak ibu kamu. Ya, itu anak tetangga ngelihat dari luar. Mereka puji-puji kita, belum tentu aslinya di rumah. Ya, apa kata anak-anak kita? Pret ya gitu. Ya, belum dapat hikmah ilmu kita, belum dapat itu. Biar kata ngaji tiap hari ya, belum dapat hikmah. Dari mana? Kenapa bisa ketutup itu? Kenapa bisa ketutup itu? Enggak kebuka, belum futuh. Karena kurang kebaikannya itu. Baiknya cuma sama janda, sama bini pelit. Nah itu. Nah, itu Pak. Maka ayo, mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah ya, ini masih ada 10 hari ke belakang, ayo dong kita berlomba-lomba berbuat baik. Mudah-mudahan datang Jibril. Itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran udah Allah buat ketentuannya. Allah sudah buat ketentuannya bahwa hikmah dan ilmu itu Allah berikan sebagai balasan kepada orang yang berbuat baik. Rasulullah nyontoin yang udah dermawan tambah dermawan. Gitu ya. Allah udah kasih kita kesempatan mengerjakan pahala pekerjaan yang sunnah, dikasih pahala wajib. Yang ngerjain yang wajib pahalanya 70 kali lipat. Apa masih nggak bisa itu kita ngejar? Ya. Nggak bisa kita ngejar. Ayo kita kejar ya. Biar hati kita
siap. Begitu Jibril datang ketok pintu hati kita, ya, ala qalbika, datang Jibril ke dalam hatimu, hati kita udah siap, tempatnya udah bersih, udah siap hati kita buat nerima Al-Quran. Nah itu tuh ya, itulah Lailatul Qadar buat kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adra lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim. Jibril, malaikat turun dengan izin Tuhannya. Tuhan ngasih izin, Allah ngasih izin kepada siapa? Jibril nih sudah siap hatinya. Kenapa? Dia sudah berbuat kebaikan, sudah cukup. Dia sudah siap kemasukan ayat. Allah nentuin ini masukin. Enggak masih ustaz. Ustaz juga kalau pelit mah jauh malaikat Jibril. Ya biar tadi ustaz nyampein Quran kemana-mana, ya nyampein Quran, dia hafal Quran. Kalau dia pelit mah kagak bisa. Ya, di mana bukti kagak bisanya? Tanya bininya. Kalau bininya kau begitu kita tanya gimana laki lu? Gagal tuh ustaz. Karena dia aja kagak bisa nyontoin yang baik kan? Orang rumahnya udah gagal. Ring satu rumah tangga, ring 1. Kalau gagal kita ring 1, ring 2, ring 3 itu cuma ria, pencitraan karena baiknya cuma di luar doang. Luar cakep kelihatannya. Itu pencitraan. Kalau mau lihat asli bener kagak kita, asli dermawan enggak kita, ring 1 bilang apa? Itu doang. Ring 1 kita bilang apa? Kalau ring 1 kita bilang suamiku top margoto, istriku mantap, ayah ibuku keren, itu baru asli. Itu asli. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya saya sampaikan pada subuh kali ini, semoga manfaat ya. Ayo motivasi diri kita, paksa diri kita nih sisa Ramadan jadi orang dermawan. Dermawan tidak hanya dengan uang, ingat ya, enggak hanya dengan uang. In kana lahu mal falyatasaddaq bimali, kalau engkau punya harta, pakai hartamu. In kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi, kalau engkau punya ilmu, pakai ilmumu. In kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, kalau engkau punya tenaga, pakai tenagamu. Artinya nggak ada alasan kita untuk tidak jadi orang yang dermawan. Semua kita bisa dermawan dengan tenaga kita kah, dengan ilmu kita kah, dengan harta kita kah. Silakan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Insya Allah nanti begitu selesai Ramadan, masuk Lebaran, kita belah lagi ketupatnya. Dicek lagi ketupatnya. Alhamdulillah belum masuk, ya Allah masih ada nambah lagi 6 hari dah puasa. Dikala orang pada makan enak kita merih. Orang lain makan enak kita merih, Pak. Ya Allah, puasa 6 hari dah. Ya, 6 hari. Nanti hari ke-7 belah ketupat lagi. Insya Allah sudah isi ematu ayat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin
bihikmatika wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.